Selamat hari Minggu Kenisa. Ya, kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan kita Yesus Kristus. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, 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 selamanya. Who makes the sun to rise, brings the earth new life in every being. Jesus is you, who turns the day to night, watches me as I begin to dream. Jesus is you, who gives me food for my table,
who cares for all of my needs, who walks the road with me, has grown with me through all that I have been. Jesus, it is you. Jesus, it is you. I lift my hands, I bring my song. All of my days, all of my rights, all of my wrongs, I offer my life here and beyond. To the one thing true, Jesus, it is you. Who sees my brokenness and carries me when I am frail and weak. Jesus, tells the storm to rest when I am overwhelmed and cannot speak. Jesus, it is you. Who wears my guilt on his shoulders, who holds my heart in his hands, my thoughts and fears, and hangs them on the arms of Calvary. Jesus, it is you. Jesus, it is you. Oh, I lift my hand, I bring my song. All of my days, all of my rights, all of my wrongs, I offer my life, I offer my life here and beyond. To the one thing true, Jesus, it is you. Oh, to the one thing true, to the one thing true, Jesus, it is you. Jesus, be the center of it all. Jesus, be the center of it all. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, be the center of it all.
Jesus be the center of it all. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Jesus, you. Jesus, be the center of my life. Jesus, be the center of my life. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, nothing else, nothing else matters. Nothing in this world will do. You're the center. Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Jesus, you. Nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Jesus, you. From my heart to the heaven, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about, it's all about, yes, it's all about. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. To worship you I live. To worship you I live. I live to worship you. To worship you I live. To worship you I live. I live to worship you. It's what I was made for. To worship you I live. To worship you I live. I live to worship you. To worship you I live. To worship you I live. I live to worship you. Oh, 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 oh.
worship you. I live to worship you. Shalom, keluargaku Kenisa, saudara-saudaraku, my brother and sister, anak-anakku semua. To worship you I live, to worship you I live. That was we made for. Mari kita masuk dulu dalam doa sebelum kita masuk di dalam sharing firman Tuhan. Thank you Jesus, thank you Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk tahun yang baru 2021 Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah melewati minggu pertama di dalam tahun baru ini Tuhan. Seperti tema kami, tema yang baru yaitu adalah purpose Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Tuhan menginginkan kami untuk masuk dalam tema purpose Tuhan. Terima kasih Tuhan. Layakkan aku Bapa, aku yang sebenarnya tidak layak ini Tuhan. Tapi aku mau minta ampun Tuhan, sehingga Engkau boleh layakkan aku untuk boleh men-sharekan firman Tuhan Bapa. Biarlah Roh Kudus saja yang berbicara, bukan kata-kataku, bukan mulutku, tetapi hanya Roh Kudus-Mu aja Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tema kita pada bulan Januari ini adalah purpose. Kalau banyak sekali kita sering bertanya, sebenarnya pertanyaan yang sering banget ditanya, tetapi sering banget pertanyaan ini orang tidak menjawabnya sebenarnya kurang tepat gitu. Kadang-kadang masih bingung. Adalah pertanyaan, who are you? Siapakah engkau? Survei menyatakan bahwa hampir 90% pertanyaan itu sering banget tidak dijawab dengan tepat. Mengapa begitu? Karena sebenarnya pertanyaan itu hanya bisa dijawab oleh yang menciptakan kita. So everything have to start from God. Semuanya harus dimulai dari Tuhan yang menciptakan kita. Pencipta kita, kita harus bertanya sama pencipta kita. Sama seperti kalau ada penemuan-penemuan baru itu harus cuma bisa dijawab oleh orang yang menemukan penemuan itu. Orang yang menciptakan penemuan itu. So, begitu juga dengan kita. Kalau kita mau tanya siapakah kita, identitas kita siapa, itu hanya bisa dijawab oleh pencipta kita. Dan pencipta kita harus bertanya sama pencipta kita. Satu, kita harus bertanya sama pencipta kita. Dan dua, kita harus membaca manual booknya. Manual booknya itu adalah the Bible. Firman Tuhan dari Kolose 1 ayat 16. Karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga, yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. So, berarti kita harus mengerti bahwa kita itu diciptakan oleh Tuhan dan diciptakan untuk Dia. Everything is for Him. Kita diciptakan hanya untuk Dia. Kita harus mengerti juga bahwa kita ini adalah ciptaan Tuhan yang akan hidup selama-lamanya. Maksudnya, we are the eternal being. Kita adalah manusia-manusia ilahi, manusia kekekalan. Boleh dikatakan mungkin kita hidup di dunia ini ya maybe 80 tahun atau 90 tahun. Maybe kalau kayak Lesmana Purba bilang 120 tahun. Tapi kita harus benar-benar pahami bahwa sebenarnya kehidupan kita itu is forever and ever and ever. Mau dibilang triliun tahun, and triliun tahun. Jadi berarti kehidupan kita di bumi ini hanya cuman nggak tahu deh berapa milimeter dibandingkan dengan kita ini adalah manusia yang akan hidup bersama dengan Tuhan forever and ever and ever.
So berarti tujuan kita adalah, purpose kita, bahwa kita ini diciptakan Tuhan untuk akan berhidup bersama dengan Tuhan di surga. Kadang-kadang saya pikir ya, kenapa ya Tuhan, kenapa nggak langsung aja ke surga? Enak kan? Tapi ternyata Tuhan tuh dipersiapkan. Kita ini dipersiapkan di bumi, di dunia ini. It's like a training ground. Kita tuh dipersiapkan seperti kita lagi sekolah, lagi belajar untuk benar-benar dipersiapkan Tuhan untuk menuju kepada kekekalan itu. Firman Tuhan di 1 Yohanes 5 ayat 11 mengatakan, Allah telah mengaruniakan kepada kita hidup kekal kepada kita, dan hidup itu di dalam anaknya. Bahwa Tuhan itu sudah, kita ini diciptakan Tuhan untuk kehidupan kekekalan bersama dengan Tuhan. Jadi kita harus pahami bahwa sebenarnya kehidupan kita di dunia ini 80, 90 tahun, 100 tahun itu sedikit banget, kecil banget dibandingkan dengan kita tuh akan hidup bersama dengan Tuhan forever and ever and ever. Oleh sebab itu, marilah kita sebelum di dalam persiapan kita, seperti kita sekarang lagi belajar, bagaimana ya? Berarti purpose-nya kita di dalam hidup ini apa? Purpose ini kita harus bertanya sama Tuhan. Tuhan, tidak ada tujuan yang kita bisa mengerti kalau kita ini tidak bertanya sama Tuhan. Kalau kita tidak punya hubungan bersama dengan Tuhan. So, satu, apakah purpose kita di dalam dunia ini? Purpose kita di dalam dunia ini adalah bahwa kita diciptakan untuk Dia. Seperti yang tadi kita dengar firman Tuhan. Bahwa kita ini diciptakan untuk Dia, oleh Dia, dan untuk Dia. So, pertama purpose kita adalah bahwa Tuhan itu menciptakan kita for His pleasure. Untuk kesenangannya Dia, untuk Dia, for Him. Itu berarti Tuhan itu adalah God is love. Tuhan itu adalah kasih. Dia menciptakan kita dengan segala kepenuhannya Dia. Dia bukan membutuhkan kita, tapi Dia itu adalah, Tuhan itu adalah kasih. Dan Dia itu mau memberikan kasihnya kepada kita. Itu adalah pleasure-nya Tuhan to love us. So, nomor satu adalah tujuan hidup kita adalah worship God. Is to worship God. To live is to worship God. Worship God itu yang maksudnya saya di sini bukan masalah bahwa kita itu menyanyi, ada lagu penyembahan, tapi worship God is when you can, waktu engkau bisa menyambut kasih Allah, itu worship. Waktu kita bisa menjadikan Yesus sebagai the center of our life, itu worship. Itu Dia, worship. So, firman Tuhan bilang di dalam Matius 22 ayat 37. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Firman Tuhan di sini dibilang bahwa keseluruhan daripada Alkitab is all about kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu. Habis itu baru dibilang kasihilah sesamamu manusia. So kita harus mengerti bahwa hidup kita ini is all about God center. It has to be God center. Benar-benar bahwa Tuhan itu menjadi pusat di dalam kehidupan kita. Kita harus, itu adalah worshiping God. Waktu kita bisa menjadikan Tuhan sebagai pusat di dalam kehidupan kita, itu kita worshiping God. Waktu kita bisa memilih untuk memprioritaskan Tuhan, itu worshiping God. Waktu kita benar-benar mempunyai hubungan bersama dengan Tuhan, itulah yang Tuhan ingin. Hidup kita ini, manusia itu diciptakan Tuhan is a relational being. Kita itu diciptakan Tuhan bukan untuk hidup sendiri-sendiri. Tapi Tuhan menciptakan kita untuk benar-benar punya hubungan. Dan terutama adalah punya hubungan bersama dengan Tuhan.
Tapi banyak banget hal-hal yang benar-benar di dalam hubungan bersama dengan Tuhan itu banyak banget hal-hal yang obstacle. Banyak banget hubungan-hubungan kita yang benar-benar menjadi penghalang kita untuk mempunyai hubungan bersama dengan Tuhan. Salah satunya adalah bahwa kita ini sering banget sekarang ini dunia ini sekarang lagi didatangi oleh suatu penyakit, yaitu penyakit ketakutan. Worry, and I'm dealing with this too. Bukannya aku udah overcome dengan aku bilang kayak gini. Aku juga kita sering banget dalam ketakutan. Khususnya sekarang lagi ada COVID, sekarang lagi banyak permasalahan. Ketakutan itu membuat kita tuh sepertinya jadi gak percaya sama Tuhan. Ketakutan itu membuat kita seperti firman Tuhan bilang di Matius 6 ayat 32. Itu seperti orang yang tidak mengenal Tuhan. Like a pagan. Kalau dalam bahasa Inggrisnya. Like a pagan. Pagan tuh berarti hampir sama kayak orang ateis. Kita bilang kita percaya Tuhan. Kita bilang tapi kita masih ada khawatir. Kita masih ada ketakutan. Itu seperti orang-orang yang tidak punya Tuhan. Dan firman Tuhan bilang di dalam Matius, dibilang it's like a pagan. Seperti orang yang tidak punya Tuhan. Dan ketakutan-ketakutan inilah firman Tuhan bilang dalam 1 Yohanes 4 bahwa di dalam ketakutan tidak ada kasih yang sempurna. Jadi kita juga susah untuk mengasihi Tuhan. Waktu kita jiwa kita ini sering banget terikat sama keadaan luar dengan hal-hal yang gak enak gitu. Itu membuat kita tuh, and I experience it. Aku alami itu. Sering banget, padahal kita udah ngerti firman Tuhan, kita udah baca firman Tuhan, and then suddenly bisa blank gitu. Dan itu sebenarnya aku bersyukur banget bahwa Tuhan kita tuh Tuhan yang maha kasih, maha sabar, panjang sabar. Firman Tuhan di Mazmur 139 dibilang waktu kita berdiri, waktu kita duduk, waktu kita tertidur, di mana-mana itu Tuhan itu memperhatikan kita, Tuhan itu melihat kita. Sebagaimana seperti saya tuh sekarang kan punya cucu ya. Dulu mungkin saya juga kayak gitu sama anak-anak saya, cuman seneng banget saya sama Nino, seneng banget liatin kalau dia tidur, kayak lucu banget ya kamu ya, tidurnya lucu banget. Bayangkan bagaimana Tuhan sama kita. Tuhan juga kayak gitu sama kita. Dia liatin kita terus. Bagaimana kita juga sama anak-anak kita. Meskipun anak-anak kita ini, itu yang aku alamin gitu. Meskipun we are so short, kita sangat terbatas. Tapi Tuhan itu gak seperti orang tua dengan anak gitu. Meskipun anak saya misalnya Josa mengecewakan atau apa, tapi gak akan dia berbuat apa gitu, misalnya yang tidak baik atau apa, tidak akan mungkin sayang saya tuh berkurang sama Josa. So can you imagine how God is? Gimana dia tuh sangat-sangat mengasihi kita. And he's a love being. Dia bukan punya cinta untuk kasih, tapi dia memang kasih itu sendiri. Jadi dia itu perlu untuk mengasihi kita, dia benar-benar mengasihi kita. Wow, kalau saya renungkan betapa dia mengasihi kita, I'm so speechless. Dengan keterbatasan kita, dengan sering banget kita ups and down, and yet, dia itu sangat setia sama kita. So, purpose kita yang pertama adalah bahwa kita ini lagi training ground kita di bumi ini. Kita lagi belajar sama Tuhan. Kita lagi belajar bagaimana itu relationship sama Tuhan, hubungan bersama dengan Tuhan. Di dalam Hosea 6 ayat 6 dibilang katanya bahwa aku lebih menyukai kasih setia. Aku lebih menyukai daripada korban. Aku lebih menyukai pengenalan akan Tuhan. Jadi Tuhan tuh lagi bilang bahwa pengenalan akan Tuhan itu dia paling suka. Bahwa pengenalan akan Tuhan itu dia lebih suka daripada apapun. Dia lebih suka daripada korban. Dia lebih suka daripada apapun. Pengenalan akan Tuhan. Biarlah kita juga
di dalam kehidupan kita ini adalah kita tuh mengenal Tuhan. Bahwa hidup kita ini is to worship Him. To worship Him is all about bagaimana kita bisa menyenangkan Tuhan. Bagaimana kita bisa punya relationship sama Tuhan. Bagaimana kita benar-benar menjadikan Tuhan itu sebagai the center of our life. Kita harus bisa. Dan apapun yang kita lakukan, kita nggak lakuin dengan hukum. Tapi emang kita mengasihi Tuhan. Waktu kita menyambut kasihnya Tuhan, that is worship. Waktu kita memberi yang terbaik untuk Tuhan, menyenangkan, itu worship. Biarlah kita bisa mengerti bahwa it's all about Jesus, it's all about Tuhan. Hidup kita ini hanyalah it's all about Tuhan kok. Kita hidup di dunia ini cuma sebentar, tapi nanti kita akan hidup forever and ever bersama dengan Dia. Amin, saudara-saudara. So, nomor satu purpose kita adalah we have to worship Him. To worship Him. To live to worship Him. Nomor dua adalah kita ini adalah relational. Bahwa Tuhan ingin kita tuh mempunyai fellowship. Tuhan itu pengen kita tuh punya family. Makanya Tuhan itu sangat, institusi Tuhan yang pertama adalah suami istri. Firman Tuhan bilang bahwa tidak baik seorang manusia sendiri saja. Di dalam Kejadian, semua yang Dia ciptakan, Tuhan selalu bilang amat baik, selalu baik. Tapi waktu pas dibilang tidak baik, cuman satu kata itu aja, tidak baik waktu manusia itu seorang diri. Makanya Tuhan itu sangat banget memperhatikan family. Bagaimana kita tuh sebagai menjadi suami, istri, dan anak itu adalah perumpamaan seperti Tuhan. Allah Bapa, Allah Roh Kudus, Allah Anak. Tuhan ingin supaya kita tuh benar-benar di dalam family ini kita benar-benar worship Tuhan di dalam family ini. Kita sebagai suami istri, kita itu sangat berbeda. Laki-laki sangat berbeda dengan istri. Tapi justru di dalam perbedaan itu we grow. Kita bertumbuh. Karena kalau kita nggak ada perbedaan, kita nggak bisa bertumbuh. Tapi di dalam perbedaan kita bertumbuh. Tuhan juga ingin banget kita tuh punya fellowship, punya komunitas. Makanya gereja kita juga, kita sering banget kita sebut Kanisa itu sebenarnya keluarga Allah, komunitas. Because gereja itu seperti organisasi. Kita bukan organisasi, kita adalah family. Makanya saya sering banget ingetin sama suami saya, ayo kita panggilnya brother and sister, saudara-saudara, karena kita adalah saudara semuanya. Dan kita bersyukur bahwa kita tuh punya, Kanisa adalah family kita, keluarga kita. Family yang adalah keluarga di dalam roh, baik di dalam tubuh Kristus kita adalah. Karena kita akan selalu bersama-sama selama-lamanya. Kalau family aja misalnya itu bisa, nanti anaknya udah punya family lain. Tapi kalau family of God, kita akan bersama-sama terus. Dan itulah Tuhan juga menciptakan itu. Karena kita juga sebagai manusia, kita juga perlu untuk saling menguatkan, saling membangun. Dan itu hanya ada di dalam komunitas. Waktu kita dalam keadaan susah, kita bisa bercerita sama our family in God. So, itu nomor 2. Nomor 3 adalah, I think this is the ultimate goal. The ultimate goal of our life di dalam dunia ini adalah to become like Jesus. Wow, saya kalau pikir-pikir jauh banget. How Jesus, Tuhan Yesus itu. Tapi itulah yang Tuhan mau. Kalau kita baca firman Tuhan, banyak banget firman Tuhan bilang bahwa janganlah kau seperti bayi-bayi terus. You have to grow, spiritually grow. Engkau harus bertumbuh. And then you can become like Jesus. Kalau kita nanti di dalam eternity kita
kita nggak bawa apa-apa. Nggak ada yang kita bawa. Harta kita nggak bawa. Achievement dunia kita nggak ada yang kita bawa. Cuman satu yang kita bawa bersama dengan Tuhan di dalam eternal adalah karakter kita. Karakter kita itulah yang kita akan bawa bersama dengan Tuhan. Sebab itu that ultimate goal to become like Jesus. Bagaimana kita bisa mempunyai karakter seperti Kristus. Itulah the ultimate goal-nya, purpose-nya Tuhan kepada kita. Bahwa kita ini lagi di dalam bumi ini, kita lagi dipersiapkan Tuhan untuk benar-benar mempunyai karakter Kristus. Karakter Kristus itu seperti ada di dalam buah roh itu, Galatia 5 ayat 22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan. Seperti saya teringat akan share-nya Josa waktu itu juga. Bahwa sering banget, seperti saya juga sekarang. Saya tuh lagi belajar untuk selalu bisa in peace. Di dalam damai sejahtera yang melampaui segala akal. Dan buah roh itu cuma bisa dipelajari, bisa kita dapati waktu kita mendapat the opposite. Waktu kita mendapat lawannya gitu. Waktu Tuhan bilang kita harus ada damai sejahtera. Tapi keadaannya bikin kita gak damai sejahtera. Tapi kita bisa damai sejahtera. Itu hanya dengan pertolongan Tuhan. Kita harus hidup di dalam kasih, di dalam sukacita, di dalam kesabaran dan kemurahan, kebaikan, kesetiaan, dan kelemah lembutan. Karakter inilah yang akan kita bawa bersama Tuhan Yesus di dalam kekekalan itu. Nggak ada yang kita bawa selain hanya itu saja. Sekarang ini lagi banyak yang saudara-saudara kita juga yang terkena kayak COVID. Dan saya tuh merasa gitu selama ini. Saya renung-renungin. Wow, sebenarnya itu siapa yang cuman inilah penyakit di mana kita ada pilihan. Karena ini benar-benar tidak boleh didatengin orang. Itu hanya bersama dengan Tuhan. Dan saya banyak dengar cerita-cerita bagaimana orang yang terkena COVID mereka benar-benar mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Mereka mengalami sesuatu yang kekal bersama dengan Tuhan. Tapi itu kembali lagi pilihan. Kita mau memilih untuk dengan pikiran-pikiran ketakutan kita, atau kita akan memilih untuk mengalami bersama dengan Tuhan. Sebab itu saya juga mau bilang, menguatkan apapun. Saya mau mengingatkan apapun di dalam dunia ini. God have a purpose. God have a purpose. Banyak orang yang sering bertanya, why? Kenapa ini? Kenapa itu? Kenapa ini? So saya punya satu jawaban. So you can become like Jesus. Itulah jawaban. Mau pertanyaan apapun, jawabannya hanya satu. God have a purpose so you can become like Jesus. Because only through suffering, hanya melalui penderitaan, hanya melalui pencobaan, we can get, maksudnya Tuhan tuh bisa have our attention. Firman Tuhan bilang di Yakobus 1 ayat 2 bahwa anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Supaya kamu menjadi sempurna, utuh, tak kekurangan suatu apapun. Tuhan itu rindu banget supaya kita tuh hidup tuh kabaut. Tuh kabaut bahasa Ibrani atau apa tuh. Tapi itu berarti berbobot, bernilai, berat. Ininya berat. Karena sekarang tuh lagi udah menjadi kayak kebudayaan anak-anak Tuhan. Anak-anak Tuhan itu punya kebudayaan yang kayak
mau ngatur Tuhan. Nggak bisa tunggu waktunya Tuhan. Pengennya cepet langsung dijawab Tuhan. Pengennya langsung instan. Kalau misalnya dia berdoa terus nggak dijawab, langsung lesu. Very circumstantial, very transactional. So Tuhan itu melihat kedalaman kita. Tuhan itu benar-benar mau kita tuh benar-benar kabaut. Value banget, bernilai banget. Makanya Tuhan bilang kalau kita sampai jatuh dalam berbagai pencobaan itu adalah suatu kebahagiaan. Karena hanya melalui pencobaan kita sempurna utuh, tak kekurangan satu apapun. Kalau kita lihat bagaimana Yesus, penderitaan Yesus, all his pain, all his suffering, itu firman Tuhan bilang imam besar agung kita itu sudah merasakan semua kelemahan kita. Apa yang belum dia rasakan? Bahkan lebih daripada apa yang kita rasakan, itu dia udah pernah rasakan. Tapi justru melalui his suffering, melalui penderitaan dia, justru dunia ini diselamatkan. So, kalau pikir-pikir ya, Tuhan Yesus itu menyelamatkan kita. Dia mati buat kita. Dia memberikan keselamatan buat kita. Masa kita gak mau kenal dia sih? Kita aja nih kalau di dunia ini, kalau misalnya kita tahu gak sih, si ini sebenarnya diem-diem bantuin lo loh. Gimana? Kita rasanya pengen, aduh tolong dong kenalin dong, tolong dong kenalin. Apalagi ini, Yesus memberikan kita keselamatan. Bahwa kita memperoleh kehidupan kekal. Bahwa kita itu udah tenang di dalam kehidupannya dia. Masa kita gak mau kenal dia? Biarlah tahun 2021 ini kita biar benar-benar tuh ada passion banget. Untuk benar-benar mengenal dia, menyambut kasihnya dia, mengasihi dia terus, worshiping him. Dan selalu rindu banget pengen to become like Jesus. Thank you Jesus. Biarlah kita mengerti bahwa it's all about Jesus. Our life is all about Jesus. Mau apa lagi? Karena hidup kita di sini cuman ya 1/10 milimeter apa-apa di dunia ini. Tapi we will live forever and ever with Jesus. So biarlah kita benar-benar mengerti gitu loh. Mungkin saya firman Tuhannya ini cuman simple, sangat mendasar. Tapi I think this is the most important things that we have to know. Kita harus mengerti bahwa kita ini hidup diciptakan oleh Tuhan dan hanya untuk Dia. It's just for His pleasure. So number one, we have to worship Him. Nomor 2, kita tuh harus mengerti bahwa kita ini it's all about relational. Kita tuh diciptakan Tuhan untuk punya hubungan mempunyai family of God. Kita juga diciptakan Tuhan untuk benar-benar bisa melayani Tuhan melalui kita punya family. Kita saling melayani. Sebagaimana Yesus juga memberi contoh hidupnya, is all about ministering. Is all about menolong orang, melayani orang. Dan nomor 3 is all about to become like Jesus. Through everything, Tuhan mau tuh kita tuh terus lagi, bertumbuh lagi. Growing again, bertumbuh lagi. Sehingga kita benar-benar utuh, tak kekurangan satu apapun. Thank you Jesus. So, di dalam saya mau menutup firman Tuhan ini, saya mau cerita mengenai Raja Hizkia. Raja Hizkia itu di 2 Raja-Raja 18 dia bilang, ini Tuhan yang bilang loh,
Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Daud. Ia percaya kepada Tuhan. Tidak ada di antara raja-raja Yehuda yang baik yang sesudah dia maupun yang sebelumnya. So he is the greatest king. Dia adalah raja yang luar biasa. Ia berpaut kepada Tuhan. Kalau bahasa Inggrisnya dibilang remain faithful. Selalu setia sama Tuhan. Benar-benar berpaut. Kalau ada juga dibilang di dalam terjemahan yang lain dibilang he love God so much. He love God so much. Kalau di Easy Bible, Message Bible semuanya dibilang he love God so much. Tidak menyimpang daripada mengikuti dia, dan ia berpegang pada perintah-perintah Tuhan yang telah diperintahkannya kepada Musa. Dia nggak pernah melawan Tuhan, sekalipun dibilang di sini di firman Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan selalu menyertai dia, dan apa yang dilakukan itu selalu berhasil. Jadi pertama, dia itu melakukan semua yang benar di mata Tuhan. Jadi Tuhan tuh yang bilang bahwa dia selalu melakukan yang benar. Ia percaya pada Tuhan. Ia selalu love God so much. Nggak ada yang seperti dia. Dia selalu setia sama Tuhan. Tapi one day dia sakit. Dia sakit dan terus Tuhan bilang sama Yesaya, tolong bilangin sama Hizkia bahwa Hizkia suruh pesan-pesan terakhir dulu deh sama keluarganya, karena dia sakit dan dia pasti meninggal. Tapi ini kerennya ini, si Hizkia bilang gini sama Tuhan, Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Wow, saya ngebayangin ya, kalau misalnya saya tuh dibilang sama Tuhan, kamu nih mau meninggal ya, saya tuh bertanya gitu, saya itu akan bilang apa ya sama Tuhan? Saya udah pasti definitely nggak mungkin se-confidence ini ngomong sama Tuhan seperti Hizkia. Tuhan, saya ini udah buat yang benar, saya udah setia, saya nggak pernah menyimpang. Itu loh Hizkia bilang gitu. Dan luar biasanya Tuhan itu bisa merubah keputusannya. Yesaya belum keluar dari pelatarannya, dari istananya, udah disuruh Tuhan. Oke, balik. Tolong bilang sama Hizkia bahwa saya akan memperpanjang umurnya 15 tahun. Bahkan bukan itu aja, dapat lagi bonus. Saya akan memberikan semua itu yang menjadi aku akan melepaskan engkau dari tangan Raja Asyur. Jadi selain dikasih perpanjang umur, dikasih juga semua pergumulan-pergumulannya dia dijawab. So saya juga mikir, pasti saya lagi mikir-mikir. Berarti Tuhan itu waktu pas dibilang, saya ini udah bener loh ngelakuin semua Tuhan. Kenapa sih ya? Seperti gini, Hizkia tuh sebenarnya bisa aja mau cepat mati aja, toh ketemu Tuhan senang. Tapi dia tuh kayak merasa bahwa dia pengen lagi berbuat lagi buat Tuhan. Dia pengen lagi berbuat banyak hal untuk Tuhan. Sehingga dia minta untuk diperpanjang lagi umurnya. Jadi saya renungkan ini. Apakah kita bisa ya confidence gitu bilang sama Tuhan, Tuhan saya ini udah bener loh Tuhan, saya udah ini. Terus apa Tuhan juga mikir gini, I think menurut saya nih Tuhan pasti gini, I think this is matter kalau Hizkia masih ada di dunia ini. Berarti emang dia bisa melakukan hal yang benar, hal yang baik untuk saya. Jadi saya kasih aja 15 tahun lagi. Biarlah tuh pada siang hari ini, saya tuh rindu banget untuk kita merenungkan. Apakah kita benar sudah memberikan waktu kita untuk Tuhan? Apakah kita udah benar-benar enggak benar-benar bisa bilang sama Tuhan, aku sudah hidup benar loh Tuhan.
Aku udah hidup setia loh Tuhan. Apakah kita bisa sampai pada tahap seperti Hizkia ngomong sama Tuhan, dan Tuhan mengiyakan lagi apa yang dibilang Hizkia? Berarti benar dia emang. Sementara kalau saya mikir ya, kalau saya rasa saya nggak akan bilang gitu. Saya akan bilang, Tuhan, saya tuh masih terlalu jauh untuk menyenangkan hati-Mu. Tapi pada siang hari ini, marilah kita membuat keputusan yang penting dalam hidup kita. Bahwa hidup kita ini adalah is all about Tuhan. Biar kita jangan hidup itu hanya untuk kepentingan ego kita. Kepentingan, we are wasting our time for something sia-sia. Banyak banget waktu kita yang kita buang sia-sia. Kita buang untuk pleasure kedagingan kita. Kita nggak hidup, kita sering banget hidup lebih ke daging kita daripada roh kita. Kita sering banget hidup tanpa kita sadari ada idol-idol dalam hidup kita. Biarlah pada siang hari ini kita masih hidup lagi di dalam kepahitan maybe. Maybe kita masih hidup di dalam unforgiveness. Kita masih hidup di dalam trauma-trauma. Marilah pada siang hari ini, let us make a new commitment. Let us make a new commitment, a new covenant with Jesus. Bahwa kita pada siang hari ini mau membuat janji bersama dengan Tuhan, bahwa kita akan lebih lagi mempergunakan waktu kita. Sebagaimana seperti Hizkia bilang bahwa aku sudah melakukan yang benar, aku sudah setia. Biar kita benar-benar ngerti purpose-nya kita di dalam hidup kita. Bahwa adalah purpose kita adalah is all about Jesus. Jesus be the center of our life. Mari kita berdoa. Dan siapa yang rindu untuk membuat keputusan ini, saya rindu banget untuk kita boleh di rumah masing-masing, kita boleh berdiri, dan kita boleh berdoa untuk hal ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami mau datang Tuhan dengan keterbatasan kami. Kami tahu Tuhan selama ini kami hidup banyak banget hal. Kami membuang waktu yang sia-sia. Kami hidup di dalam kekhawatiran, kami hidup di dalam ketakutan Tuhan. Kami hidup Tuhan lebih memikirkan ego kami Tuhan. Kami sering banget hidup self-righteous Tuhan. Kami sering banget hidup tidak worshiping you God. Kami mau datang Tuhan dengan penuh kerendahan hati Bapa. Aku juga yang pertama berdiri untuk Engkau Tuhan, mau datang pada Engkau Tuhan. Biarlah Tuhan kami boleh datang Tuhan, mengganti semuanya Tuhan, with a new commitment Tuhan, with a new covenant Tuhan. Kami mau Tuhan hidup setia sama Tuhan, kami mau hidup benar di mata Tuhan, kami mau hidup untuk tidak menyimpang apapun Tuhan. Kami juga mau Tuhan lebih mengerti lagi our purpose Tuhan. Our purpose is all about you Jesus. Kami diciptakan Tuhan untuk Engkau Bapa, for your pleasure Tuhan. So we have to worship you Tuhan, memprioritaskan Engkau daripada segala sesuatunya Tuhan. Biarlah Tuhan hidup kami is all about you Jesus. Biarlah Tuhan kami juga Tuhan hidup Tuhan to become more and more like you Jesus. Tolong kami Bapa, through suffering, through apapun yang di dalam kami alami pada siang hari ini Tuhan. Pasti kami banyak mengalami, tapi we know Tuhan, we don't wanna ask why, because we know the answer Tuhan. Kami tahu jawabannya Tuhan, bahwa segala sesuatu itu so we can become more like you Jesus. Supaya kami juga Tuhan, because you have a purpose Tuhan. Apapun di dalam kehidupan kami Tuhan, musim apapun Tuhan, Engkau selalu punya tujuan Tuhan. Penciptaanmu Tuhan, tidak ada satu manusia di dunia ini Tuhan yang tidak punya purpose bersama dengan Engkau. Engkau mempunyai semua tujuan kami masing-masing Tuhan. Dan Tuhan seperti firman-Mu mengatakan bahwa Engkau sudah menenun kami waktu kami di dalam kandungan ibu kami. Kami sudah dipilih Tuhan
oleh Engkau sendiri. Engkau sudah memilih kami Bapa, dan Engkau sudah menetapkan kami Tuhan. Dan biarlah Tuhan, kami di dalam hidup kami di dunia ini Tuhan, is our training ground Tuhan, adalah benar-benar kami belajar Tuhan, belajar terus Tuhan, mengenal Engkau Tuhan, lebih lagi untuk dipersiapkan Tuhan, untuk masuk di dalam hidup bersama dengan Tuhan, kekekalan bersama dengan Tuhan, forever and ever and ever. Thank you Jesus, biarlah Tuhan kami boleh menyambut kasih-Mu Tuhan. We love you so much Tuhan. Biarlah Tuhan terus tiap hari Tuhan, kami boleh bangun pagi, kami boleh tanya lagi, apa lagi Tuhan? Kami boleh lagi lebih mengasihi Tuhan, lebih lagi mengasihi Tuhan. Hari ini lebih baik daripada kemarin. Besok akan lebih baik daripada hari ini Tuhan. Terus Tuhan, kehidupan kami waktu kami bangun pagi Tuhan, waktu hidup kami Tuhan, is just we want to be like you Jesus. We want to worship you Jesus. We want to please you Jesus. Because itulah Engkau menciptakan kami Tuhan. Itulah purpose-nya Engkau menciptakan kami Bapa. Terima kasih Bapa. Segala puji, segala hormat, segala syukur hanya bagi-Mu saja. Amin. Hai Jemaat Kanisa, sebentar kita akan memberikan persembahan. Saya membacakan satu firman yang semua pasti udah tahu. Dari Maliaki 3 ayat 10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Aku teringat lagi untuk kita membagikan terus firman ini untuk menguatkan kita semua, dan terus memberikan persembahan kita, persepuluhan kita untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk bisa digunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Yuk kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk hari ini, untuk berkat yang telah Kau berikan kepada kami sebelumnya, supaya kami bisa memberikan persembahan kami dan persepuluhan kami. Kami mau ya Tuhan dengan sepenuh hati kami. Bukan dari jumlahnya ya Tuhan, tapi dengan sepenuh hati kami mau memberikan persembahan kami, persepuluhan kami, dengan harapan penuh ya Tuhan. Saat ini diberikan ya Tuhan, nama-Mu ditinggikan ya Tuhan, nama-Mu dimuliakan ya Tuhan. Terima kasih sekali lagi ya Tuhan untuk persembahan ini ya Tuhan. Supaya apapun yang dilakukan ya Tuhan lewat persembahan ini akan terus ya Tuhan memperbesar lagi kerajaan-Mu ya Tuhan. Dan satu nama ya Tuhan, nama Tuhan Yesus ditinggikan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Untuk persembahannya kita bisa transfer secara online di rekening kita, rekening GBI Kenisa di Bank Maybank. Kesempatan ini kita juga mau men-share slides dari apa yang telah dilakukan oleh tim GBI Kenisa, tim pendoa GBI Kenisa untuk memberikan bantuan kepada panti asuhan yang dilakukan akhir tahun lalu. Puji Tuhan, luar biasa firman Tuhan yang luar biasa, yang menegur kita, mengingatkan kita lagi untuk kembali kepada the word of God. Supaya kita boleh purpose-nya kita boleh menjadi penyembah-penyembah. Kita boleh menjadi orang yang punya hubungan, belajar punya hubungan satu sama lain. Dan yang terakhir supaya kita bisa menjadi Kristus dengan cara mengenal Dia dalam kehidupan kita.
Dan apabila kita sungguh hidup mempunyai hubungan yang indah, maka jangan heran kalau terjadi perkara-perkara yang besar. Karena the purpose of God harus terjadi ke dalam kehidupan kita. Sebagaimana firman Tuhan dikatakan tadi kepada Hizkia. Wow, thank you Bu Meda, luar biasa firman Tuhan. Dan biarlah setiap keputusan yang kita sudah ambil, kita ingat dan kita teguhkan dalam kehidupan kita. That we are going menjadi orang-orang yang menjadi penyembah-penyembah Tuhan. Kita mempunyai purpose yang betul-betul mempunyai relation satu sama lain. Dan yang paling penting, kita mau menjadi seperti Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih untuk firman Tuhan. Menegur saya, mengingatkan saya, dan membuat saya kuat untuk dapat terus bertumbuh di dalam Dia. Mari Bapak Ibu sekalian, kita akan akhiri ibadah kita. Mari kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih untuk firman Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan karena Engkau ingatkan kami lagi. Your purpose in our life. And what is our purpose, God? Terima kasih Tuhan. Biarlah rancangan Tuhan, purpose-nya Tuhan, tujuannya Tuhan, maksudnya Tuhan terjadi dalam kehidupan kami. Sehingga bukan maksud kami yang terjadi, tapi maksud Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih. Kami akan akhiri ibadah kami pada pagi hari ini. Mari saudara-saudara kita berdiri bersama-sama, angkat tangan, dan terimalah berkat Tuhan. Biarlah berkat dari Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, turun dan memberkati kita semua. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Yang kita bersama-sama menerima berkat Tuhan, sama-sama katakan amin, 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 amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Shalom. Terima kasih Yesusku.